Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih telah memberi kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Materi ini disusun oleh kami sendiri, yaitu kelompok 6. Berikut nama-nama anggotanya. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas tentang penyakit toksoplasmosis. Pengertian toksoplasmosis adalah infeksi pada manusia yang ditimbulkan oleh parasit Toxoplasma gondii atau T. gondii yang keberadaannya cukup umum di seluruh dunia. Orang dewasa dengan tingkat kesehatan baik mungkin tidak memerlukan perawatan medis apapun untuk sembuh dari serangan toksoplasmosis. Jika parasit tersebut menyerang orang dewasa, biasanya sistem imun yang mereka miliki bisa langsung melawan infeksi. Sayangnya, kebanyakan orang yang terjangkit toksoplasmosis tidak akan menunjukkan gejala tertentu. Dan penyakit ini umumnya tidak menular dari satu orang ke orang lainnya. Apabila sudah terinfeksi dan berhasil sembuh, maka pengidap akan memiliki kekebalan terhadap toksoplasmosis seumur hidup. Faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena toksoplasmosis. 1. Tengah hamil. 2. Sedang mengonsumsi obat kortikosteroid atau imunosupresif jangka panjang. Yang ketiga, mengidap HIV atau AIDS. Yang keempat, menjalani kemoterapi. Gejala-gejala toksoplasmosis. Saat toksoplasmosis gondii menyerang orang yang sehat, gejala bisa saja tidak muncul dan penderita dapat pulih sepenuhnya. Namun, pada kasus lainnya, gejala dapat muncul beberapa minggu atau gejala yang dirasakan biasanya ringan dan serupa dengan gejala flu, yaitu demam, nyeri otot, kelelahan, radang tenggorokan, serta pembengkakan kelenjar getah bening. Gejala tersebut dapat membaik dalam waktu 6 minggu. Sedangkan pada penderita gangguan kekebalan tubuh, gejala infeksi toksoplasmosis ditandai dengan 1. Sulit bicara, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, pusing, tampak bingung, kejang, hingga koma jika toksoplasmosis menyerang otak. Kedua, ruam, demam, menggigil, lemas, dan sesak nafas jika toksoplasmosis menyebar ke seluruh tubuh. Gejala-gejala toksoplasmosis. Infeksi T. gondii pada bayi dan anak-anak umumnya ditularkan dari ibu selama masa kehamilan. Gejala lebih serius dapat dialami janin yang terinfeksi parasit ini pada trimester awal kehamilan, berupa kelahiran prematur, keguguran, atau kematian janin dalam kandungan. Sedangkan bayi yang lahir dengan kondisi terinfeksi T. gondii, toksoplasmosis kongenital, akan menunjukkan gejala seperti yang pertama, kulit berwarna kekuningan. Kedua, peradangan korion atau chorionitis atau infeksi di bagian belakang bola mata dan retina. Yang ketiga, pembesaran organ hati dan limpa. Yang keempat, ruam kulit atau kulit mudah memar. Yang ketiga, kejang. Yang keenam, penumpukan cairan otak di kepala sehingga kepala menjadi besar, hidrosefalus. Yang ketujuh, kepala tampak lebih kecil atau mikrosefalus. Yang kedelapan, gangguan intelektual atau retardasi mental. Yang kesembilan, kehilangan pendengaran. Yang kesepuluh, anemia. Gejala-gejala tersebut dapat muncul saat bayi lahir atau baru terlihat beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian. Penyebab toksoplasmosis. Toksoplasma gondii merupakan organisme parasit sel tunggal atau protozoa yang dapat menyebarkan infeksi pada hewan, baik hewan liar maupun hewan peliharaan yang kotor, dan manusia. Meski parasit ini dapat tumbuh dalam jaringan banyak hewan, namun lebih banyak terdapat dalam tubuh kucing. Parasit ini bertelur dalam lapisan usus kucing dan bisa keluar bersama kotoran hewan tersebut. Penyebaran infeksi T. gondii pada manusia terjadi dengan cara terpapar kotoran kucing yang mengandung parasit T. gondii.
Mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi parasit T. gondii, termaksud daging mentah yang mengandung parasit ini. Yang ketiga, melalui plasenta ibu hamil yang menyebarkan infeksi pada janin. Yang terakhir, melalui transfusi darah atau transplantasi organ dari donor yang terinfeksi parasit ini. Pengobatan toksoplasmosis. 1. Pengobatan toksoplasmosis dengan perawatan akut. Seseorang yang mempunyai sistem kekebalan tubuh normal, apabila dirinya terinfeksi oleh parasit penyebab toksoplasmosis, mungkin tidak akan menunjukkan gejala sama sekali. Selain itu, apabila terdapat gejala, mungkin akan mirip dengan gejala penyakit flu. Apabila benar disebabkan penyakit tersebut, dokter merekomendasikan untuk istirahat total dan meresepkan pereda nyeri seperti Tylenol atau Advil. Lalu, untuk mengobati infeksi akut atau sering kambuh, dokter akan meresepkan antibiotik yang berfungsi untuk menghilangkan infeksi dan mencegah perkembangan penyakit. Obat-obatan yang umumnya direkomendasikan adalah primatamin, sulfadiazin, clindamycin, dan minoxidil. 2. Dalam kehamilan, seseorang yang sedang hamil juga dapat menularkan penyakit toksoplasmosis kepada anaknya. Walau begitu, hal ini jarang terjadi, terkecuali sang ibu mengidap HIV atau kekebalan tubuhnya lemah. Lalu, pengobatan yang umumnya akan diberikan oleh dokter adalah untuk mencegah infeksi pada janin. Namun, masih terjadi perdebatan tentang seberapa efektifnya antibiotik untuk mencegah penularan. Apabila toksoplasmosis terjadi secara akut selama trimester pertama, sprimasi akan diresepkan untuk mengatasi penyakit tersebut dari saat didiagnosis hingga persalinan. Setelah itu, dokter juga akan memberikan piremetamin, sulfadiazin, dan asam folinat akan dikonsumsi sejak diagnosis hingga persalinan. Lalu, apabila bayi tersebut didiagnosis toksoplasmosis dan HIV, pengobatan yang dilakukan adalah terapi HIV dan SMX. 3. Mengidap HIV. Seseorang yang mengidap toksoplasmosis dikarenakan sistem kekebalan tubuhnya lemah atau HIV dapat menyebabkan penyakit serius dan mengalami komplikasi pada otak, mata, dan paru-paru. Bahkan kondisi tersebut dapat mengancam nyawa. Satu-satunya cara untuk sembuh dari toksoplasmosis adalah dengan memulihkan kekebalan tubuh dengan mengonsumsi obat antiretroviral. Obat ini dapat mencegah kemampuan penyakit HIV pada tubuh untuk mengandalkan diri. Meski tidak dapat menyembuh, obat tersebut dapat menjaga virus tersebut seminimal mungkin agar tidak mencegah infeksi dan membunuh sel-sel buruk untuk melindungi tubuh. Pencegahan toksoplasmosis. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko terkena infeksi toksoplasmosis, yaitu 1. Gunakan sarung tangan saat berkebun atau memegang tanah. 2. Hindari mengkonsumsi daging mentah atau setengah matang. 3. Cucilah tangan sebelum dan sesudah memegang makanan. 4. Cucilah semua peralatan dapur dengan bersih sehingga setelah memasak daging mentah. 5. Selalu cuci buah dan sayuran sebelum dikonsumsi. 6. Hindari meminum susu kambing
pasteurisasi atau produk-produk olahannya. 7. Bagi yang memelihara kucing, hendaknya tetap menjaga kesehatan hewan ini dan gunakan sarung tangan saat membersihkan tempat kotorannya. Hindari memelihara kucing liar karena rentan terinfeksi parasit T. gondii. 8. Berikan kucing makanan kering atau kalengan daripada daging mentah. Dan yang terakhir, tutuplah bak pasir tempat bermain anak-anak agar tidak digunakan kucing untuk membuang kotoran. Kecacingan. Pengertian. Cacingan menunjuk pada infeksi cacing dalam tubuh manusia. Terdapat 3 kelompok cacing yang dikenal dapat menginfeksi manusia, yaitu 1. Platyhelminthes atau cacing pipi, terdiri dari trematode, misalnya Schistosoma japonicum. Pada manusia umumnya hidup dalam darah dan sering ditemukan di daerah tropis yang panas. 2. Cestoda, misalnya Taenia solium. Taenia saginata hidup dalam saluran pencernaan manusia dan memakan makanan yang sudah tercerna sebagian dalam usus manusia. Selanjutnya Acanthophilus yang umumnya menyerang sistem gastrointestinal pencernaan manusia, dan Nematoda yang menyerang saluran gastrointestinal, darah, sistem limfatik, dan jaringan seputar manusia. Contohnya adalah Neisseria bancrofti, Brugia malai, Ascaris lumbricoides, Trichuris tricura. Cacing ini sering ditemukan pada hewan peliharaan, misalnya anjing dan kucing. Hewan peliharaan tersebut kemudian dapat menularkan infeksi cacing pada manusia. Gejala cacingan. Gejala cacingan sangat beragam, bergantung pada jenis cacing infeksi. Namun, beberapa hal berikut bisa menjadi pertanda adanya cacingan. 1. Menemukan cacing dalam feses atau saat buang air besar. Memiliki ruang kemerahan, gatal, dan berbentuk seperti cacing pada kulit. Mengalami diare atau sakit perut selama lebih dari 2 minggu. Terkadang juga terdapat keluhan konstipasi atau sembelit. Perut yang terlihat bengkak atau mengalami perut kembung. Mengalami penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas, gatal hebat pada area anus, terutama pada malam hari. Reaksi pada kulit seperti ruam, biduran, dan reaksi alergi lainnya pada kulit. Rasa gelisah dan kecemasan timbul karena adanya iritasi akibat zat beracun dan sisa metabolisme cacing kepada sistem saraf pusat manusia. Merasa lelah dan kurang tenaga, nyeri sendi dan otot. Pada anak dapat timbul gejala kembung yang terhambat dan malnutrisi kaki gajah. Pencegahan. 1. Menjaga kebersihan dan membiasakan diri untuk mencuci tangan, terutama setelah menggunakan kamar kecil. Sebelum makan atau mempersiapkan makan, bawalah cairan disinfektan yang dapat digunakan sepanjang hari. 2. Cuci buah dan sayur hingga bersih sebelum dimasak. 3. Masak makanan hingga matang. Perhatikan bahwa berbagai sumber protein perlu suhu tertentu untuk mencapai kematangan masing-masing.
4. Konsumsi air putih dalam kemasan atau air putih yang matang. 5. Berikan obat cacing pada hewan peliharaan secara rutin, terutama untuk anjing dan kucing. 6. Buang kotoran hewan peliharaan di tempat sampah secepatnya. Gunakan masker dan sarung tangan saat melakukan hal ini. 7. Selalu gunakan alas kaki. 8. Simpan alas kaki yang digunakan untuk aktivitas luar ruang di luar rumah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.